Ya teman-teman, di sini saya Tisna Rianto akan mengajarkan kalian tentang AP2B, yang dimana pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang pengenalan bahasa pemrograman Python. Pertama-tama kita harus belajar dulu tentang apa itu sejarah Python ya. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di Nijmegen Mathematische, kalian bisa baca sendiri di sini, Amsterdam, sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Guido dan Python Software Foundation. Dan yang uniknya lagi di sini kita ketahui bahwa nama Python sendiri diambil dari kecintaan Guido ini terhadap acara televisi, yaitu Monty Python Flying Circus gitu. Kemudian Python ini merupakan bahasa pemrograman yang interpreter. Interpreter itu apa sih? Coba kita lihat dulu ya. Di sini ada perbedaan interpreter dan compiler ya. Compiler itu adalah digunakan untuk memindai seluruh program dan menerjemahkannya secara keseluruhan ke dalam kode mesin. Sedangkan interpreter menerjemahkan satu pernyataan satu persatu. Jadi bisa kita bedain di sini, memindai seluruh program dan menerjemahkannya langsung. Kalau ini satu persatu. Kemudian dibutuhkan banyak waktu untuk menganalisis kode sumber. Namun keseluruhan waktu eksekusi relatif lebih cepat. Kalau interpreter dibutuhkan sedikit waktu. Yang ini banyak waktu, di sini sedikit waktu. Namun keseluruhan waktu eksekusi lebih lambat. Jadi di sini ada perbedaannya. Kemudian menghasilkan kode objek menengah yang membutuhkan tautan lebih lanjut, sehingga membutuhkan lebih banyak memori. Kalau interpreter kita lihat tidak ada kode objek antara yang dihasilkan, maka memori menjadi lebih efisien. Kemudian kita lihat lagi, ini menghasilkan pesan kesalahan hanya setelah memindai seluruh program. Kalau interpreter terus menerjemahkan program sampai kesalahan pertama terpenuhi. Dalam hal ini berhenti, oleh karena itu debugging mudah dilakukan. Kalau compiler ini biasanya bahasa pemrograman seperti C, C++, itu menggunakan compiler, sedangkan interpreter itu seperti Python, Ruby, seperti itu. Lalu lanjut, di sini kalau kita mau ngoding di Python itu ada dua metode. Yang pertama metode interaktif, yang kedua ada metode script. Yang pertama itu metode interaktif. Metode interaktif itu apa sih? Menggunakan metode interaktif berarti kita bekerja menggunakan prompt interpreter dari Python. Jadi kalau kalian download Python, itu kalian bakalan disediain itu ada mode interaktif, bentuknya kayak gini nih. Jadi kalian ketik langsung ada outputnya di bawah gitu. Statement hello Python adalah hasil eksekusi dari perintah print hello Python dengan menggunakan prompt interpreter Python gitu. Kemudian kalau metode script itu kayak gimana sih? Metode script itu menyusun statement menjadi sebuah satu kesatuan file Python. Dengan membuat script berarti telah melakukan kompilasi file Python dengan bantuan interpreter dari Python lewat command prompt dari Windows atau terminal Linux gitu. Jadi kita itu bikin programnya itu tidak seperti tadi kan kita ketik langsung keluar outputnya gitu. Kalau metode script ini kita tulis dulu codingannya sampai satu program selesai penuh, kita save dengan nama ini Python, dengan Python test ini nih contohnya. Nah seperti ini, selamat datang di pemrograman ini. Setelah udah kita save, kita compile nanti bakalan kita kompilasi dulu filenya, baru ntar ada outputnya lewat command prompt atau terminal seperti itu. Kemudian ada tipe data pada Python. Tipe datanya itu yang pertama ada number, yang kedua ada string, yang ketiga ada list. Yang pertama ini tipe data number. Tipe data number merepresentasikan nilai-nilai berupa angka. Python menggolongkan beberapa tipe data umum seperti integer, bilangan bulat atau bilangan bulat, integer atau bilangan bulat, dan floating point atau bilangan desimal ke dalam tipe data number. Di sini ada contohnya ini pertama kayak gini, tambah-tambahan 123 ditambah 321 444 seperti itu ya. Ini kali di 4 kali 4 kali 16 gitu, seperti itu.
Ini tuh termasuknya bilangan bulat ini termasuknya ke integer ya, sedangkan yang ada koma ini dia termasuknya ke dalam floating point atau bilangan desimal gitu. Ini juga bisa kalian lihat sini contohnya. Kemudian lanjut ke tipe data string. Tipe data string ini ada 3 ya. Pertama itu ada menggunakan petik 1, terus ada yang menggunakan petik 2. Seperti gambar pertama ini, kita pakai petik 1 dan petik 2. Terus kemudian string literal menggabungkan beberapa baris secara berbagai cara. Dia ngegabungin. Jadi meskipun n ini adalah kayak enter gitu, enter ke bawah. Jadi contoh penggunaan multiply line gitu. Jadi ini untuk meng-enter gitu. Lalu kemudian yang ketiga ini ada kutip 2 tapi 3 kali. Nah itu juga bisa. Jadi dia kayak seperti ini, nulis langsung gitu. Oke. Oh ya, tipe data string ini biasanya tipe data string ini ciri khasnya begitu pakai tanda kutip ya. Biasanya itu stringnya itu berupa huruf ini angka huruf, bisa juga sih angka, cuma tidak bisa diolah gitu. Kemudian ke tipe data list sering disebut juga sebagai array dalam bahasa pemrograman lain. Kalau pakai bahasa Java mungkin bilang array. Terus kemudian list adalah jenis data campuran yang bisa memiliki komponen penyusun yang berbeda-beda. Sebuah list dapat digunakan menggunakan tanda kurung siku. Nah ini kurung siku nih. Kurung siku ini nih. Ini penanda bahwa ini adalah array atau list. Kalau di bahasa Python itu adalah list. Anggota listnya itu ada di dalam sini nih. Lab, TI, 2020, Kalimalang, seperti itu. Jadi ketika kita panggil A-nya, maka akan keluar tuh isi anggotanya. Nah, itu. Kemudian A sama dengan 3. A sama dengan A dalam kurung 3. Ini tuh maksudnya itu adalah indeks ketiga. Karena list itu menghitungnya dari 0, jadi 0, 1, 2, 3. Maka dia akan mengeluarkan Kalimalang. Terus di sini ada yang membedakan kalau A titik 2, 3. Ini apa sih? Kalau titik 2, 3 ini adalah dia bakalan manggil dari 1 sampai dari indeks 0 sampai 3 gitu. Di sini ada lab, TI dan 2020. Jadi 3 indeks sekaligus betul-betul gitu. Nah, ini kenapa di sini ada ini nih? Gunadarma, Atta dan 2020. Nah, ini untuk masukin nilai-nilai ini ke dalam listnya. List itu ibaratnya kayak sebuah wadah lah gitu, kayak wadah dalamnya itu banyak kayak bungkus permen gitulah, jadi dalamnya ada permen. Lalu kita lanjut aja, kalian bisa baca tadi materinya. Terus kita masuk ke variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis, artinya variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu, dan variabel Python juga dapat diubah saat program dijalankan gitu. Paling fleksibel gitu ya variabel di Python ini. Kalian bisa baca lagi ini ketentuannya apa aja yang harus dijadikan variabel. Kemudian kita masuk ke operator pada Python. Di sini ada 3, yaitu pertama operator aritmatika, kedua ada operator perbandingan, yang ketiga ada operator penugasan. Langsung aja ke operator aritmatika. Operator aritmatika ini kayak perhitungan ya, ada perkalian, pembagian, modulus itu adalah sisa bagi. Jadi misalkan 7 dibagi 2 kan sisa 1. Nah, ya 1 hasilnya. Atau nggak 7 bagi 3, ini dibagi 3. Sisa 1. Kemudian ada penjumlahan, pengurangan. Bisa kita lihat sendiri di sini contohnya. Kemudian di sini ada operator perbandingan. Perbandingan itu kayak sama dengan, lebih besar dari, lebih besar dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu. Kalian pasti familiar lah dengan semua ini. Kemudian ada operator penugasan. Operator penugasan itu operator yang mengubah nilai gitu. Kayak ini x kali sama dengan 100. Sama aja dengan x dikali
100 gitu, sama aja kayak gitu. Nah seperti ini tuh, bisa kalian lihat seperti itu. Jadi di sini saya punya contoh program, itu program kalkulator. Yang pertama saya jelasin sedikit, yaitu print ini fungsinya untuk mencetak string. String itu berupa program kalkulator, jadi kayak ngecetak kalimat gitu. Lalu ini saya buat print seperti ini karena saya pengen bikin enter gitu, enter. Nah kemudian di sini saya cetak, masukkan bilangan angka berupa kalimat ya. Terus input ini tuh untuk menginput buat inputan gitu, inputan masukkan bilangan A. Kemudian nanti saat bilangan itu angkanya akan disimpan di variabel A ini dengan tipe data integer gitu. Begitu juga dengan B ya. Nah setelah itu kita langsung print lagi dia. Saya buat print lagi, nilai A adalah, dengan saya panggil sini A karena nilai A ini bakal ntar dipanggil nih. Misalkan saya masukin 5 di sini, 5, nah ntar di sini bakalan kita panggil 5. Terus juga kalau B juga sama dengan B juga. Nah habis itu langsung kayak biasa nih kita print A tambah B, A kurang B, kita cetak. Terus di sini A tambah B, operasinya apa? A ditambah B gitu. Terus untuk pengurangan A dikurang B gitu, kali B gitu deh. Seperti yang kalian lihat ini seperti ini. Ini kalian kerjakan buat activity ya. Bisa kalian tambahin sedikit variasi bebas. Kalian gunain sendiri. Oh ya, kita running dulu ya. Kita masukin 10. Kita masukin 10. Kemudian duitnya 5. Nah, ini hasilnya. Hasil baginya 0 dibagi 5, 10 bagi 2, 10 bagi 5, 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.